Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di siang ini kembali lagi bersama saya, Pak Guru, admin yang beberapa komentar bilang adminnya out. Kayaknya suara saya terlalu cempreng kali ya. Enggak cempreng. Mereka yang sah denger ya. Ini suaranya ngebas banget. Tidak bisa dirubah seperti ini. Oh iya. Pak Guru, kita langsung saja ke pertanyaan yang masuk lewat DM. Pertanyaannya adalah, Guru, sekarang kan mulai marak banyak anak muda yang agamanya mulai kehilangan arah. Mulai dari beberapa ada yang jadi ateis dan beberapa lagi FOMO agnostik. Bisa nggak kira-kira anak-anak ini diarahkan ke aliran rasionalisme atau mutazilah aja sekalian? Tidak bisa. Kenapa? Pertama, Mu'tazilah itu bukan aliran liberal. Kalau misalkan cek sumber-sumber Mu'tazilah itu sebenarnya nggak ada di antara mereka yang liberal, itu B aja. Bahkan Mu'tazilah itu di salah satu pendapat menyebut mereka itu adalah ahlus sunnah yang pertama. Gitu. Itu yang pertama. Kedua, kita tidak bisa mengarahkan pada Mu'tazilah karena semua kitab-kitab Mu'tazilah sudah punah. Jadi tidak diketahui. Nah, begitu ya. Terus bagaimana caranya agar anak-anak sekarang, anak muda diarahkan ke aliran rasionalisme? Diarahkan ke rasionalisme karena banyak yang ateis, banyak yang agnostik gitu ya. Yang menyebabkan ateis dan agnostik itu adalah, maaf ya, sudah ada penjelasannya juga. Ustadz-ustadznya sendiri. Kayak gimana contohnya, Pak Guru? Nih misalkan ya, ustadznya kalau misalkan ceramah, temanya tuh itu aja template. Nih, bulan puasa. Bulan puasa sekarang sama tahun lalu sama tahun sebelumnya, cek khutbahnya sama. Jumatan. Dia gak peduli kita tidur semua. Karena dia ngomong aja sambil baca. Nah, jadi artinya tidak ada pembelajaran. Bayangkan, anak-anak muda membutuhkan informasi baru, kebijaksanaan baru, pengetahuan baru. Iya kan? Jadi, Pak, saya pengen dong penjelasan tentang begini. Gak ada penjelasannya, malah penjelasan yang dari zaman dulu sampai itu sama aja ceritanya kayak gitu-gitu aja gitu. Atau yang lebih buruk, Pak, gimana sih gini-gini, malah dihakimi. Kamu tuh nanti murtad ya, hati-hati kalau ngomong seperti itu. Nah, anak-anak zaman sekarang yang mendapatkan informasi dalam jumlah yang sangat masif ke dalam otak mereka, kemudian mendapatkan jawabannya doktrin. Ya gimana nggak ateis, gimana nggak agnostik gitu. Coba, dari ilmuwan Richard Dawkins memberikan penjelasan ilmiah luar biasa. Dari ilmuwan ini mendapatkan penjelasan yang luar biasa. Udah mereka dapat dari situ dan mereka semuanya ateis. Nanya ke ustadz, kamu jangan ngomong kayak gitu ya, nanti hati-hati, nanti iman kamu luntur bla bla bla. Lebih buruk lagi, dihakimi. Pak, saya sebenarnya boti. Itu mah bisa digebukan dulu baru dijawab. Barijeng dijawabnya juga nggak benar gitu. Nah, dengan begitu banyak cerita itu, maka saya bukan mewajarkan, tetapi fenomena ini menyebabkan hal yang wajar, yaitu ateisme. Ateisme menjadi wajar, agnostik menjadi wajar dengan kondisi dan situasi yang seperti ini. Nah, kalau misalkan ikutan rasional gimana? Nah, saya kan rasional, ikutin saya. Subscribe Guru Gembul di berbagai platformnya. Untuk menuntun kerasionalisasian gitu? Iya, saya nggak janji pendapat saya benar. Saya selalu mengatakan bahwa saya tuh nggak dagang pengetahuan yang saklek benar. Kalau ustadz-ustadz itu pasti mengatakan saya yang benar, ustadz yang lain salah. Ustadz-ustadz itu lebih banyak menghujat ustadz yang lain daripada menghujat pelaku maksiat dan tukang koruptor. Benar nggak sih? Coba lihat ceramahnya ustadz-ustadz anu gitu. Kebanyakan, hati-hati ustadz itu bid'ah, hati-hati pengajian itu bid'ah. Tapi soal korupsi dan sebagainya mereka tuh nggak ngeh gitu. Bahkan untuk kalau misalkan Pak Guru bikin video dengan yang berbeda pendapat dengan mereka, komentar-komentarnya itu kayak tidak mencirikan agamawan. Iya, ngomongnya kasar. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, ngomongnya kasar, ya gitulah. Jadi itu sebenarnya jauh. Nah, tapi ya sekali lagi lah, itu memang fenomena zaman sekarang dan itu memang menghancurkan. Kalau Baraya mau nonton video saya tidak berjanji soal kebenaran, tapi saya berjanji ngajak Baraya untuk bisa memahami dan bisa menjadi lebih bijak terhadap informasi-informasi yang lebih baru. Ini ada guru, videonya menurut saya Inilah bagus Dede sekali. Sulaiman, guru SD di Cianjur yang ajarkan muridnya mencuci dan menyetrika. Seorang guru di Cianjur, Dede Sulaiman, viral di media sosial setelah membimbing siswa-siswinya belajar keterampilan hidup. Tidak hanya mengajarkan teori di kelas, ia langsung mengajak murid-muridnya mempraktekkan cara mencuci, menjemur, melipat, hingga menyetrika pakaian sendiri. Dede ingin agar murid-muridnya tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga memiliki keterampilan dasar untuk hidup mandiri. Menurutnya, hal-hal sederhana seperti
seperti mencuci pakaian adalah keterampilan yang harus diajarkan sejak dini agar anak-anak bisa lebih siap menghadapi kehidupan. Belajar bukan cuma soal buku, menjaga kebersihan pakaian juga penting untuk kemandirian anak-anak, ungkapnya. Oke. Tanggapannya Pak Guru? Tanggapannya luar biasa, respect Pak Guru, siapa itu namanya? Imam. Pak Dede. Ya, Iman. Pak Dede Sulaiman ya? Ya. Ya, Pak Dede Sulaiman. Kalau Pak Dede mendengar diskusi ini, saya salut, angkat 5 jempol buat Bapak. Satu lagi saya tambahin. Ya, satu lagi sama ini tambahin sama jempol admin. Saya acungi jempol karena inilah yang semestinya harus kita lakukan. Guru-guru di Indonesia kebanyakan habis sama administrasi, habis sama protokol, habis sama sesuatu yang rutinitas. Ketika saya melihat Bapak ini justru mengajarkan tentang keterampilan hidup, ini seperti oase di gurun pasir. Pak, segeralah naik jabatan, segeralah punya otoritas, dan segeralah latih guru-guru yang lain untuk menjadi seperti Bapak, untuk punya pola pikir yang seperti itu. Karena anak-anak zaman sekarang itu tidak terlalu membutuhkan ilmu pengetahuan akademik dari kelas, tapi mereka sangat membutuhkan etika, moral, norma, mental, kemandirian, seperti yang diajarkan sama Pak Dede Sulaiman. Ini keren pisan Pak, asli. Orang Cianjur? Ya. Oh, berarti tetanggaan sama saya. Respect Pak Dede. Ya, respect Pak Dede, sampaikan salam hormatnya. Pak, kita flashback ke seminggu ke belakang Pak Guru. Pak Guru ingat nggak kita sempat nge-reaction soal ada siswa yang bilang semua guru korupsi? Oh iya iya. Bukti kalau semua guru itu korupsi, Ya. say. Kalau Update sekarang adalah beliau dijemput oleh Polda Kalimantan kalau tidak salah dan dipenjarakan. Pendapat Pak Guru, dilaporkan karena mencemarkan nama baik. Jangan dipenjarakan lah. Ya mendingan dikasih pembinaan. Dikasih pembinaan di Rukiah gitu ya. Dan ternyata faktanya dia tuh hanya kontennya tuh pakai seragam sekolah tapi udah nggak sekolah. Tapi sekarang dipenjarakan, jadi kayaknya nggak harus sampai dipenjarakan kayaknya. Gini nih, jadi sebenarnya yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang berlebihan tapi bukan kriminal. Bagi saya itu bukan kriminal. Jadi itu ujaran kebencian sebenarnya juga bukan. Itu sebenarnya dia membenci, dia ngajak orang lain membenci, tapi gak usah dilihat dengan serius karena dianya sendiri nampaknya tidak serius gitu. Jadi itu mah hanya hanya kenakalan anak-anak. Daripada, ini mas pikiran saya gitu ya, daripada di penjara, soalnya kalau di penjara itu bahaya buat dia. Iya, penjara Dia kan boti. Iya. Penjara itu kan terkenal sama itu ya, cowok semua di sana. Nggak boleh jatuhin sabun kalau di penjara. Ya, nggak boleh jatuhin sabun. Nah, jadi lebih baik misalkan mendapatkan mendapatkan pembinaan yang lebih baik. Dalam hal moral, dalam hal etika, kita kembalikan sama si orang tuanya dan sampaikan kepada orang tuanya bahwa anaknya memang melakukan kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar, tapi bagi saya sih nggak usah harus dipenjara gini gitulah. Pak Guru nonton Naruto kan? Iya. Tahu jurus Kage Bunshin no Jutsu? Iya. Di kehidupan nyata ada Pak Guru. Coba lihat ya. Kumaha? Ini di luar Nurul bantah hamili santrinya, Kiai cabul di Trenggalek Oh. bisa gandakan diri. Iya bener. Saya lihat beritanya itu. dia ustadz pesantren cabul. Iya. Ya sebenarnya nggak usah khawatir karena bukan hanya dia, kan banyak yang yang mencabuli santri-santrinya. Aduh itu miris banget. Dan apa katanya dia bisa Itu mau jinnya yang memperkosa. Ya. Speechless ya. Kalau gitu mohon jangan dipenjara. Mohon jangan dipenjara karena kita membutuhkan orang seperti itu untuk banyak pekerjaan. Seperti apa contohnya? Ya, misalkan kuli bangunan kita cukup ngebayar 1 orang. Tapi dia bisa menyelesaikan sekaligus dalam beberapa hari langsung selesai gitu kan. Kemudian kita juga bisa mempekerjakan dia sebagai polisi. Polisi kan kalau misalkan ada orang yang melakukan tindakan kriminal, kemudian dilaporkan, si polisi, malu susah apa gitu kan geraknya. Karena anggota kami terbatas. Nah, kalau jadi polisi ini kan bisa banyak langsung sekaligus. Itu juga bisa ya. Jadi nggak usah dipenjara. Kalau dipenjara, bayangin. Dia di penjara udah memenuhin penjara, terus dia bisa Kage Bunshin. Ya penjaranya penuh. Hukuman buat dia itu, ya kalau dikebiri, apakah dia bisa melipat gandakan anunya? Tidak tahu lah ya. Tidak tahu ya.
Ya, coba aja dites itunya dipotong gitu, dikebiri saja. Terima kasih waktunya Ya, buat no Mimin. smoking. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.